Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mongolia adalah sebuah negara di sebelah utara Cina yang berbatasan dengan wilayah Siberia Rusia. Hampir 80% wilayah Mongolia adalah Gurun Gobi, yaitu sebuah bentangan tanah luas yang minim pepohonan. Menurut ilmu antropologi, Mongolia termasuk ras Mongoloid yang tersebar di Asia Timur, Asia Tenggara, Amerika, dan Kutub Utara. Harun Yahya membuat silsilah bangsa Mongol. Menurutnya, bangsa Mongol adalah keturunan dari Maguh bin Yafits, anak sulung Nabi Nuh alaihi salam, yang mempunyai banyak anak. Salah satunya adalah Sin bin Maguh yang menurunkan bangsa Cina, Korea, dan Jepang. Beberapa keturunan Maguh bin Yafits menurunkan beberapa bangsa seperti bangsa Melayu, Malaysia dan Indonesia, Indian di Amerika, dan Eskimo di Kutub Utara. Dan keturunan lain menurunkan bangsa Ya'juj Ma'juj yang akan keluar di akhir zaman. Mungkin tidak banyak yang tahu seperti apa negara Mongolia yang beribu kota di Ulaanbaatar saat ini. Karena peran negara ini di kancah internasional saat ini sangatlah minim, sehingga minim pemberitaan. Namun itu sekarang. Tetapi coba tengok 8 abad yang lalu, tepatnya pada abad ke-13. Siapa yang menyangka saat itu tahun 1174, lahir seorang anak dari bangsa Mongol yang bernama Temujin, yang kemudian diberi gelar nama yaitu Genghis Khan pada tahun 1206. Negeri Cina yang pertama menjadi korban keserakahan Genghis Khan. Seluruh daratan Cina berhasil dikuasai pasukan Mongol yang dipimpin Genghis Khan dan menumbangkan dinasti Song dan disempurnakan oleh cucunya Kubilai Khan tahun 1279. Serta mendirikan dinasti Yuan tahun itu juga. Pasukan Mongol bergerak ke arah timur, menaklukkan Manchuria atau Korea, lalu Jepang. Kemudian bergerak ke arah selatan, menaklukkan kerajaan Yunan, Myanmar, dan terus melaju ke selatan, menyerang langsung pusat kerajaan Singosari di Jawa Timur. Namun hanya sebentar, karena Raden Wijaya berhasil mengusir tentara Mongol atau Tartar dari Nusantara. Kaum muslim yang saat itu sedang dalam keadaan terpecah belah akibat tidak tunduk sepenuhnya pada pemerintahan Khalifah Islam di Baghdad, tidak mampu membendung serangan bangsa Mongol yang sangat bengis. Bahkan penduduk kota Herat di Afghanistan hanya tersisa 9 orang saja yang berhasil bertahan hidup. Seperti yang dituturkan oleh Mike Edward di National Geographic. Pasukan Mongol terus bergerak ke arah Palestina, namun dihadang oleh tentara Mameluk dari Bani Mamalik yang dipimpin Muzaffar al-Qutus di Ain Jalut bersama Ibnu Taimiyah. Al-Qutus berhasil menghadang dan menggagalkan serangan Mongol ke Palestina dan Mesir. Pasukan Mongol berhenti menyerang kaum muslimin setelah kalah telak di Ain Jalut. Namun di sisi lain, arah tenggara, mereka terus melakukan serangan ke Eropa, mengalahkan kerajaan Rusia. Terus bergerak menguasai Eropa Timur, mengalahkan bangsa Viking di Swedia, tentara-tentara Eropa tumbang. Setelah kalah melawan tentara kuda Mongol yang lebih pendek dan kecil, namun sangat gesit, sehingga seluruh Eropa Timur dikuasai Mongol. Terlepas dari kemampuan militernya yang hebat, Mongol tidak menonjol secara kebudayaan. Kekosongan di lapangan peradaban otomatis diisi oleh bangsa-bangsa lainnya dan kaum muslimin yang memiliki peranan yang besar dalam hal ini. Setelah para pasukan dan pemimpin Mongol di Timur Tengah masuk Islam, maka akhirnya kekuatan Imperium Mongol pun rontok satu persatu. Kekuasaan Mongol di Eropa berhasil direbut kembali oleh bangsa-bangsa Eropa karena tidak ada dukungan dari Timur Tengah. Sedangkan di Timur Tengah, para penguasa Mongol melepaskan diri dari Imperium Mongol karena tunduk pada Islam. Dan puncaknya adalah kekuatan terakhir Imperium Mongol, yaitu dinasti Yuan di Cina
dikudeta oleh kaum muslim dan rakyat Cina. Akhirnya dinasti Yuan pun tumbang pada tahun 1358 setelah menguasai Cina selama 279 tahun. Tahun 1279 hingga 1558. Dan berdirilah dinasti Ming. Dan saat itu juga ekonomi dan politik Cina dikuasai kaum muslim dan Islam mewarnai segala aspek kehidupan di Cina. Jadi jika kesimpulan di atas dihubungkan dengan kenyataan umat Islam saat ini adalah bahwa umat Islam sebenarnya sangat banyak dan sangat kuat secara militer. Namun umat Islam kalah secara ideologi, karena ideologi Islam yaitu syariat Islam tidak ditegakkan. Dan institusi negara Khalifah Islam yang mempersatukan kaum muslimin seluruh dunia tidak ada. Sehingga dengan sendirinya banyak kaum muslim yang membebek pada gaya hidup dan ideologi kafir barat.